don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Media asal Vietnam, Soha VN. Ketakutan timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Soha VN menilai Vietnam berpotensi menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan tersebut di Piala Asia 2023. Dalam beberapa minggu terakhir, PSSI dirumorkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Emil Audero dari Sampdoria, dan Mees Hilgers dari FC Twente, yang paling santer terdengar. Emil Audero dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui saling follow di Instagram. Selain itu menurut Tuttosport, Emil Audero juga tengah diburu Inter Milan, klub yang pernah dipresideni Erick Thohir. Sementara itu, Mees Hilgers diketahui mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu seakan menandakan Mees Hilgers siap kembali didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Selain nama-nama di atas, ada 6 pemain keturunan grade A yang memiliki kualitas dan mungkin saja dinaturalisasi menjadi WNI. Mereka ialah Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen, Joey Pelupesi dari FC Groningen, Jordi Weerman dari ADO Den Haag, dan Tom Haye dari SC Heerenveen. Jika nama-nama di atas benar dinaturalisasi, tentunya kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal menakutkan. Namun, pada akhirnya, keputusan menaturalisasi pemain atau tidak ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Timnas Vietnam akan menghadapi 8 bintang Eropa yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, tulis Soha dalam judul yang mereka buat. Timnas Indonesia sedang mencari tambahan pemain naturalisasi dari Eropa untuk bermain di Piala Asia. Salah satu pemainnya adalah pesepak bola yang diincar Inter Milan, Emil Audero, lanjut Soha. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam dan Irak. Peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup terbuka, mengingat ada 4 slot lewat jalur peringkat 3 terbaik. Selain hal itu, media asal Malaysia, Ekor Harimau Malaya, menyebut timnas Indonesia masih berpeluang menghadapi timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023. Dalam laporan mereka, timnas Indonesia masih menjadi lawan yang diprioritaskan Federasi Sepak Bola Malaysia selain Taiwan. Sekadar diketahui, timnas Malaysia akan menjalani 2 pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Sejauh ini, baru ada 1 negara yang dikonfirmasi akan menghadapi Malaysia di FIFA Matchday September 2023, yakni China. Sementara itu, 1 sisa lawan lagi belum ditentukan FAM. Beredar kabar, Malaysia akan bertemu salah satu dari timnas Indonesia dan Taiwan. Bahkan kabar terbaru, tim tersukses di Piala Afrika yang diperkuat Mohamed Salah, timnas Mesir, siap menantang skuad Harimau Malaya julukan Malaysia di FIFA Matchday September 2023. Kiprah pemain keturunan Indonesia di Liga Inggris semakin terlihat, setidaknya ada 4 pemain muda yang kini berjuang di 2 kasta sepak bola negeri Ratu Elizabeth. Deretan pemain keturunan Indonesia yang mencoba menjamur di Liga Inggris, kini sudah ada 4 pemain yang berjuang melawan kerasnya kompetisi. Liga Inggris memang menjadi kiblat sepak bola tak hanya Eropa tetapi juga dunia, tak heran banyak pemain berlomba-lomba menembus liganya. Jika dulu hanya sebuah impian, kini pemain Indonesia mampu menembus kompetisi yang disebut paling kompetitif di Eropa itu. Lantas siapa saja pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarier di Liga Inggris? Berikut di antaranya. Meski kerap dipinjamkan, menit bermain yang didapat Elkan Bagot dengan segala kesabarannya berbuah sangat manis. Elkan kembali ke Ipswich Town dengan sumringah setelah klub tersebut memastikan promosi ke kasta kedua Liga Inggris musim ini. Karir Elkan di timnas Indonesia juga mentereng, sosoknya mampu menyihir supporter skuad Garuda dengan penampilan impresifnya. Duetnya di lini bertahan bersama Jordi Amat membuat belum tergantikan sebagai andalan Shin Tae-yong. Pemain muda Wolverhampton Wanderers ini sebenarnya sudah memulai proses naturalisasi bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun berhenti di tengah jalan.
Hubner lebih memilih bertahan di Belanda usai dipanggil timnas U20, naturalisasi sang pemain pun akhirnya dibatalkan. Pascal Stuich menjadi satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang mampu menembus kasta tertinggi Liga Inggris, bermain untuk Leeds United. Sosoknya sempat ditawari naturalisasi dan membela timnas Indonesia, sayangnya Pascal menolak itu karena ingin membela Belanda. Jenson Seelt menjadi wajah baru Liga Inggris setelah resmi direkrut Sunderland dari PSV Eindhoven di bursa transfer musim panas 2022. Pemain muda ini diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Jenson juga sempat dilirik PSSI untuk dinaturalisasi. Namun kabarnya rencana itu gagal direalisasikan, entah alasan apa yang membuat hal itu urung terjadi. Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah menghubungi negara-negara kuat untuk menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Salah satu yang memberikan respons positif adalah Portugal. Seperti diketahui, FIFA Matchday Juni 2023 telah usai. Timnas Indonesia mengantongi satu hasil imbang melawan Palestina dan satu kekalahan kontra Argentina. Laga melawan Argentina menjadi magnet tersendiri bagi para pencinta fans sepak bola tanah air. Pasalnya, mereka menjadi tim yang saat ini menjadi terkuat karena telah memenangkan Piala Dunia 2022. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, dan mereka respons positif, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers, Rabu, 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuhnya. Jadi, tahun ini sudah ada Argentina yang mengisi slot tim kuat melawan timnas Indonesia. Keempat tim yang disebutkan di atas tidak akan menjadi lawan tanding timnas Indonesia pada tahun ini. Mereka berpotensi akan melawan skuad Garuda pada tahun depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan dirinya menantikan laga besar yang menunggu anak asuhnya di tahun depan. Apakah jadi lawan Portugal? Timnas Indonesia belum lama ini menghadapi tim terkuat di dunia, Argentina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda tumbang dengan skor 2-0 dan tampil merepotkan. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Menariknya kini Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya tidak sabar menantikan pertandingan besar untuk timnas Indonesia di tahun depan. Hal itu ia ungkapkan via Instagram pribadinya. Menantikan pertandingan besar di tahun depan. Laga melawan Argentina sangat membantu pemain kami, tulis Shin Tae-yong di keterangan postingan. Setelah itu di awal tahun 2024, tim Merah Putih bakal berpartisipasi di Piala Asia 2023. Dalam turnamen itu, timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Jepang, Irak, serta Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terus menggembleng skuad timnas Indonesia sungguh-sungguh. Setelah berhasil mendatangkan kampiun Piala Dunia 2022, Argentina, Menteri BUMN itu ternyata sudah punya agenda lain. Kedatangan Alejandro Garnacho CS lalu menjadi bukti jika PSSI yang dipimpinnya tak bisa dipandang sebelah mata. Dulu banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa dan tidak yakin, kita buktikan salah, kata Erick Thohir. Terkait agenda baru, Erick Thohir ingin timnas Indonesia melawan tim yang tak kalah kuat dari Argentina. Setidaknya, dari perkataan Erick Thohir, ia sudah menyimpan 3 hingga 4 nama tim nasional untuk melawan timnas Indonesia. Keempat tim nasional itu adalah Portugal, Brasil, Maroko dan Rusia. Dengan tegas Erick Thohir berharap jadwal timnas Indonesia melawan Portugal, Brasil, Maroko atau Rusia, terwujud di tahun 2024. Mantan Presiden Inter Milan itu mengklaim sudah mengontak keempat negara itu. Tahun depan kita alokasikan, saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia dan mereka respons positif, imbuh Erick Thohir. Erick Thohir berharap, jadwal timnas Indonesia versus Portugal, Brasil, Maroko atau Rusia berlangsung tahun depan. Dari keempat negara itu, Erick menyebut tidak semuanya dapat didatangkan melawan Indonesia dalam 1 tahun.
Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jelas Erick Thohir. Alasannya, Erick ingin Indonesia juga mampu memperbaiki posisi di ranking FIFA.